Kalau ada hal-hal yang privasinya apa dan di mana, tolong polisi sampaikan. Sepahit apapun. Sepahit apapun. Karena waktu gelar perkara pun tidak pernah disampaikan. Kemudian didapatkannya kondom. Kemudian belum ditemukannya tindak pidana atau kriminal. Itu mereka sangat terpukul. Almarhum itu begitu gembira dengan istrinya, akan memiliki kehidupan baru bersama anak-anak mendapat pendidikan yang bagus di Finland. Berarti kan mereka sudah memikirkan masa depan. Mana orang sedang memikirkan masa depan dengan kebahagiaan terus bunuh diri? Ini mungkin salah satu bentuk teror atau intimidasi. Sehubungan dengan tanggal 9 Juli, amplop, tanggal 27 Juli, kuburan. Berarti kan ada sesuatu. Bunga Kamboja itu. Gabus berbentuk bunga Kamboja, berbentuk hati, dan berbentuk bintang. Itu yang membuat istrinya terpukul. Dengan adanya framing perselingkuhan, framing kondom. Teman-teman, ketemu lagi di podcast Si Paling Kontroversi, dan kali ini kami akan bahas soal kasus yang setelah 1 bulan itu tenggelam, tapi sekarang mulai muncul lagi ke permukaan, yaitu kasus meninggalnya diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan setelah keluarga dari almarhum menunjuk kuasa hukum, dan saat ini kuasa hukum dari keluarga almarhum Arya Daru sudah bergabung di podcast Si Paling Kontroversi. Saya panggilnya Bang aja ya, Bang Nikolai Aprilindo, kuasa hukum dari keluarga almarhum Arya Daru. Bang Niko, saya langsung aja nih Bang. Jadi kalau rilis dari Polda Metro Jaya itu tanggal 29 Juli. Kemudian kurang lebih 1 bulan lebih lah, hampir 40 hari setelah itu baru kemudian keluarga Daru menanggapi rilis tersebut, speak up, dan kesimpulannya adalah tidak bisa menerima hasilnya. Kenapa? Akhirnya setelah 40 hari baru akhirnya muncul statement seperti itu, Bang. Ya, terima kasih. Perlu saya jelaskan bahwa saya baru dihubungi menjadi kuasa hukum itu hari Jumat itu tanggal 22 ya. Hari 21 saya dihubungin, 22 bertemu dengan keluarga di Jogja, baik istrinya, ayah kandung almarhum Daru, juga mertuanya dan keluarga besarnya. Nah, setelah saya bertemu, saya melihat kondisi mereka. Memang kondisinya sangat memprihatinkan, dalam arti masih terguncang, sangat terguncang. Dan ibu mertuanya pun itu sangat terguncang. Dan juga, bukan ibu mertua, ibu kandungnya. Dan istrinya pun juga begitu, bapaknya juga, Pak Subaryono, sangat terguncang. Sehingga saya sangat hati-hati pada saat tanggal 22 itu, Jumat itu saya bertemu sore di rumah mereka. Sangat hati-hati untuk menggali apa sebenarnya yang mereka inginkan. Jadi sempat saya mendapatkan jawaban bahwa kenapa sampai mereka baru berani saat ini. Mereka itu dalam keadaan bingung, terpukul, kecewa, tidak percaya dengan kepergiannya almarhum. Karena almarhum itu sebelumnya sudah betul-betul mempersiapkan. Baik itu visa, paspor, tiket bahkan sudah dibeli. Jadi termasuk untuk istri, anak-anak, mertua, dan orang tuanya. Untuk rencana keberangkatan tanggal 31 Juli. Tanggal 30 diharapkan keluarga sudah ada di Jakarta. Tanggal 31 subuh mereka terbang ke Finland, ke Helsinki. Namun, apa boleh dikata, ternyata meninggal lebih awal secara misterius. Dan mereka sangat terpukul lagi ketika ada rilis yang menyatakan bahwa almarhum itu meninggal karena tidak melibatkan orang lain, bahasa halusnya. Bahasa kasarnya ya bunuh diri. Kemudian ada perselingkuhan, ada privasi, ada hal-hal yang privacy. Betul. Kemudian didapatkannya kondom. Kemudian belum ditemukannya tindak pidana atau kriminal. Itu mereka sangat terpukul. Mereka tidak percaya dengan
proses kematian yang seperti itu dikatakan tidak melibatkan pihak lain dan tidak ada tindak pidana. Nah itu makanya mereka minta kepada saya bantuan untuk mengungkap ini. Mengungkap dan bersuara tentang ini. Karena mereka tidak tahu mau bersuara ke siapa, lewat siapa, mereka sudah tidak percaya siapa-siapa. Nah ketika saya datang pun mereka masih mengorek lebih dalam tentang saya untuk meyakinkan mereka. Jadi saya katakan bahwa saya kalau diminta sebagai penasihat hukum, saya datang bersedia karena dari sisi kemanusiaan. Saya tidak punya kepentingan apa-apa dan saya mau melakukan ini karena rasa kemanusiaan. Dan saya katakan ke mereka bahwa apa yang saya lakukan, jangan Bapak Ibu, Saudara, menilai itu dengan uang, materi apapun, tapi ini semua secara pro bono, gratis. Karena saya concern dalam masalah penegakan hukum dan hak asasi manusia. Oke. Saya sampaikan ke mereka, saya ini mantan Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM di Kementerian HAM. Saya baru saja selesai masa jabatan saya karena usia. Nah, di sini saya ingin mencurahkan apa yang menjadi pengetahuan saya, skill saya untuk bantu kalian. Oke, Bang. Saya sampaikan demikian. Jadi apa spesifiknya yang diinginkan oleh pihak keluarga? Spesifiknya keluarga ingin kepastian hukum, pemenuhan hak asasi manusia mereka, dan dibuka secara terang benderang. Apa sebenarnya yang terjadi? Siapa berbuat apa? Sehingga terjadi misteri kematian ini. Kalau ada hal-hal yang privasinya apa? Dan di mana? Tolong polisi sampaikan. Karena sepahit apapun. Karena waktu gelar perkara pun tidak pernah disampaikan. Bahkan mereka mengatakan, ada seorang oknum polisi mengatakan kalau itu dibuka Bapak Ibu siap menerima. Ini kan pertanyaan yang tidak etis. Tapi itu disampaikan ya Pak? Iya, gelar perkara kan secara tertutup. Ya. Kenapa harus dipertanyakan itu? Nah, pada saat konvers pun, barang bukti yang diangkat-angkat itu berupa alat kontrasepsi, kondom. Digelar tanpa disebutkan relevansinya dengan kasus itu apa? Iya. Apa relevansinya kondom dengan misteri kematian almarhum? Pada saat gelar perkara itu tidak disampaikan kepada keluarga. Temuan kami ini. Tidak disampaikan. Kalau artinya disampaikan, ini, tidak. Seharusnya disampaikan. Dan itu kan harus diperiksa DNA-nya kalau kondom itu kondom bekas. Cairan yang ada dalam kondom itu dan yang di luar kondom. Diambil sampelnya, tes DNA. Milik siapa? Sebentar Bang, apakah alat kontrasepsi itu memang sudah bekas pakai yang dijadikan sebagai alat bukti atau masih baru? I don't know. Karena itu dalam plastik yang ditunjukkan. Sehingga pertanyaan kami, kalau itu baru, kapan dibelinya? Kapan berada di tempat kejadian perkara, TKP? Kalau itu bekas, demikian juga. Kapan dipakainya? Siapa yang memakainya? Tes dong DNA-nya. Dalam ilmu forensik kan ada itu. Tes DNA itu milik siapa? Cairan yang ada dalam kontrasepsi itu dalam kondom. Tapi ada pertanyaan ya Bang, dari Abang tadi bilang oknum penyelidik. Kalau kami buka sejujur-jujurnya siap atau tidak? Waktu itu ada pertanyaan seperti itu. Kalau privasinya dibuka. Dan dijawab apa oleh keluarga pada saat itu? Keluarga bingung apa yang mau disampaikan. Jadi? Bahkan ada salah satu keluarga besar mengatakan kami siap. Tapi tidak dibuka. Tapi tidak dibuka juga. Iya. Sebelum kita menelusuri satu persatu Bang, saya ingin langsung menanyakan kenapa sampai akhirnya yang saya tahu adalah secara spesifik keluarga ingin supaya kasus ini justru diambil alih bukan oleh Polda Metro Jaya tetapi langsung diambil alih oleh Mabes Polri. Itu yang pertama. Terus yang kedua, keluarga juga spesifik meminta pertolongan kepada Panglima TNI. Apa maksud dari dua hal ini Bang? Kenapa harus Mabes Polri? Kenapa harus minta pertolongan Panglima TNI? Ya, saya kira itu wajar karena pertama, ini kan keluarga bukan keluarga yang tidak berpendidikan.
Ini keluarga yang berpendidikan. Ayahnya seorang dosen di UGM, ibunya juga, kemudian mertuanya seorang profesor di UGM, kemudian kakak ayahnya itu juga seorang jenderal polisi. Kalau kita masih mengingat Pak Wi Jatmika, itu kakak kandung daripada ayah almarhum, namanya Pak Subaryono. Berarti pamannya almarhum ya? Almarhum. Kemudian ada juga pamannya itu yang dulu kepala BKN, Badan Kepegawaian Negara. Nah, mereka ingin supaya peristiwa misteri ini diungkap secara komprehensif. Dan mereka kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Polda pada saat pers rilis itu. Sehingga mereka minta supaya diambil alih oleh Mabes Polri, karena bagi mereka Mabes Polri itu lebih komprehensif, mempunyai SDM yang lebih dari cukup dan alat peralatan yang canggih. Meskipun pada saat di Polda Metro Jaya itu banyak ahli yang memaparkan temuan dari masing-masing bidang. Justru ahli-ahli inilah memberikan keterangan pada kesimpulan itu bahwa bunuh diri dan bahasa halusnya tidak melibatkan pihak lain dan tidak ada tindak pidana. Bahkan ada yang mengatakan karena depresi, bahkan mengatakan bahwa almarhum pernah untuk berkonsultasi dengan pelayanan mental tahun 2013. Lah ini orang dalam keadaan happy, bahagia, mendapat pos baru di Finlandia, promosi jabatan, sudah mempersiapkan segala sesuatu termasuk sekolah anak-anaknya di sana, termasuk tempat tinggal. Sudah diurus semua ya? Semua sudah diurus. Orang dalam keadaan bahagia, gembira, happy. Terus dibilang depresi, apa yang depresi? Kalau hanya melihat dari 2013, perkembangan seseorang tiap hari kan berubah, dinamis kehidupan seseorang. Dan ada yang 2021 tuh Bang? Iya, tapi kenyataannya, bahkan dalam chatting-chattingan dengan istrinya, almarhum itu begitu gembira dengan istrinya. Akan memiliki kehidupan baru bersama anak-anak, anak-anak mendapat pendidikan yang bagus di Finland. Berarti kan mereka sudah memikirkan masa depan. Mana orang sedang memikirkan masa depan dengan kebahagiaan terus bunuh diri? Orang dapat promosi jabatan, bunuh diri. Gak masuk di logika akal sehat kan? Misalnya Mbak mendapat jabatan sebagai direktur. Ya. Ya kan? Bahagia nggak? Bahagia. Tapi tiba-tiba dalam kebahagiaan itu Mbak bunuh diri. Masuk akal nggak? Oke. Sebelum ke sana ya Bang ya, karena ini persoalan dugaan depresi itu bisa menjadi satu bab sendiri. Tapi saya ingin mendalami yang tadi. Oke, kita tahu sekarang kenapa menginginkan Mabes Polri yang mengambil alih kasus ini. Tapi kalau meminta tolong ke Panglima TNI itu maksudnya apa Bang? Ya, jadi gini. Menurut keluarga, kan dalam Undang-Undang TNI pun tidak dilarang untuk membantu tugas kepolisian dalam bidang Kamtipmas ya. Nah, mereka berpikiran bahwa TNI lebih netral dan mempunyai alat-alat intelijen yang lebih mumpuni. Sehingga TNI bisa membackup pihak kepolisian dalam hal ini. Itu awalnya. Kemudian mereka juga ada melihat dari beberapa sosmed bahwa ada keterkaitan antara si wanita V ini, ya di sosmed tuh banyak beredar kan, itu ada si V ini ditenggarai merupakan istri dari seorang oknum. Nah mereka bertanya-tanya, kalau betul itu istri dari seorang oknum, apalagi oknum dalam tanda kutip ya TNI, maka adalah kewenangan TNI untuk menyelidiki atas oknumnya. Tapi kecurigaannya apa Bang? Karena kan V dan D, ada satu pria, ada satu laki-laki. Dua-duanya menemani almarhum kan? Di katanya ada makan siang ternyata ya katanya. Menurut chatnya almarhum ke istri, kemudian juga mereka berdua jelas terekam CCTV menemani almarhum ke GI. Tapi kenapa kok kecurigaannya lebih kepada V? Gini,
Jadi V ini menurut informasi chattingan dari istri dan almarhum. V ini adalah teman dekat, dalam arti teman kerja, Mhm. yang sehari-hari mereka mengurus masalah PWNI ya. Oke. Kemudian daripada saat rentetan peristiwa pada tanggal 7 Juli jam 12 siang, itu almarhum diajak makan oleh V dan Dion. Yang mengajak tuh V dan Dion, bukan almarhum. Makan di pos blok. Kemudian membicarakan masalah rencana bertemu Kemsos untuk berbicara tentang masalah pengangkatan anak. Nah, pengangkatan anak yang bagaimana kita tidak tahu. Dalam pembicaraan pertemuan mereka itu apa, tidak pernah terungkap. Kemudian malamnya, sorenya, almarhum chatting ke istrinya mau ke GI. Mhm. Ditanya oleh istrinya, dengan siapa? Sendiri. Hmm. Jawab almarhum. Oh, mengakunya sendiri. Sendiri. Mhm. Tapi ternyata malamnya ada dua sosok ini di GI juga. Mhm. Mereka juga kumpul kembali. Ketika almarhum mengatakan istrinya akan mencari daleman Mhm. pakaian. Itu intens komunikasi almarhum sama istrinya. Dan almarhum mencoba pakaian apa segala, dasi, difoto, ada video call istrinya. Mhm. Nah, setelah itu almarhum bersama V dan D, Farah dan Dion ini berkumpul, entah apa yang dibicarakan, terus almarhum dapat telepon dari seseorang, terus almarhum pamit ke Farah dan Dion akan pergi. Mhm. Nah, saya tidak tahu pembicaraan itu apa antara V dan D, Farah, Dion, dan almarhum. Taunya almarhum dapat telepon kemudian pergi itu dari siapa, Bang? Pengakuan Dion di BAP ada, Pengakuan Dion. Oke. di BAP Dion. Mhm. Setelah itu pergi. Nah, pada saat almarhum menunggu taksi, itu almarhum video call, video chatting sama bininya. Mhm. Bahkan kata-kata almarhum pada istrinya itu penuh dengan candaan. Jadi ada kata-katanya ya, sebentar. Nah, iya sayang, ini antri taksinya panjang banget, hujan soalnya. Hmm. Kemudian punya mobil tuh enak ya, aku baru ngerasain antri taksi kayak gini. Hmm. Itu pukul 20.57. Oke. Ya kan? Nah, kemudian almarhum pergi naik taksi. Sebelumnya itu sekitar pukul 21 ada pembicaraan juga, 21.09 antara almarhum dengan istrinya. Di situ almarhum mengatakan, di sini istri almarhum itu 2108 WA. By the way, aku iseng pengen lihat lagi muka-mukanya Mbak Oki, Mbak Lena, tapi kok nggak bisa. Hmm. Nah, dalam chatting antara almarhum sama istri ya, itu ada menyebutkan 3 nama. Mhm. Satu Pak Sam, satu Mbak Lena, satu Mbak Oki. Mereka adalah? Kami tidak tahu. Hmm. Dalam chatting itu. Dan ada satu chatting pembicaraan itu dengan istrinya, sampai tidak tahu pembicaraan bagaimana, istrinya membalas. Mhm. Semoga Pak Dubes berpihak pada kita. Mhm. Apa artinya? Mhm. Abang seharusnya udah bertanya dong kepada istrinya. Istrinya tidak bisa untuk diajak bicara. Sampai saat ini belum. Sampai saat ini. Oh, Yang abang. memberikan chattingan ini adalah keluarganya ke saya. Dan keluarganya juga tidak tahu makna dari itu apa. Karena tidak bisa diajak komunikasi. Terpukul sekali istri. Nah, di sini waktu pertanyaan istrinya ke suaminya itu dijawab oleh suaminya.
websitenya Kemlu rada error hari ini. Aku mau buka struktur organisasi perwakilan mana aja, susah di HP. Mhm. Sebenarnya dalam pengungkapan suatu peristiwa misteri ya, chattingan HP itu secara utuh harus dianalisis. Mhm. Oke. Tapi Abang meyakini dari situ saja itu ada petunjuk-petunjuk yang bisa, inilah bukti petunjuk. yang mungkin ada kaitannya dengan penyebab meninggalnya Daru. Betul. Oke. Kalau Sebab begitu Bang, karena kita sudah dalam bahas. ilmu hukum itu kan ada teori kasualitas, Ya, ya. sebab dan akibat. Ya. Oke. Lalu apa Bang berarti chat terakhir yang disitulah titik hilang sudah komunikasi antara istri dengan Jadi di almarhum? chat terakhir itu, ini, Abang boleh mendekat ke mikrofon Bang? ya, Ya. chat terakhirnya itu pada pukul 21.16. Mhm. Itu ada kata-kata, tapi sekarang udah nggak apa-apa kan? Mhm. Dibalas oleh almarhum. Udah nggak apa-apa. Yaitu tadi barusan malah curhat soal Mbak Lena. Mhm. Lalu istri jawabnya apa? Alhamdulillah. Tiba-tiba masuk WA almarhum. Mhm. Ai naik apa? Masih maem? Mhm. Tanda tanya. Terus istrinya kaget balas. Mhm. Hah? Terus istrinya balas. Sayang WA siapa? Mhm. Terus voice call. Mhm. Udah gitu 21.25 masih WA lagi. Sayang, nggak dibalas. Mhm. Sesampai kos jam berapapun tolong telepon aku ya. Mhm. Itu jam 21.24. Mhm. Nggak dibalas juga. Kenapa istri kaget dengan isi chat yang terakhir itu Bang? Yang I lagi apa, masih maem nggak? Kenapa istri kaget dengan isi chat itu? Ya istri kaget karena nggak biasa mungkin panggilan Ai ke istrinya. Apakah ada dugaan itu salah kirim chat Pak? Saya tidak tahu. Kemungkinan iya, kemungkinan tidak. Kan belum terungkap masalah chatting ini. Hanya tersebar di medsos saja kan. Mhm. Belum pernah diungkap apa sebenarnya oleh pihak penyelidik. Mhm. Gitu. Kemudian yang saya menjadi aneh, jam 21.09, ini kan tadi yang saya sampaikan tadi, yang masalah chatting sama istrinya itu yang ada Ai naik apa, masih maem, itu 21.17, ya kan. 21.12 itu masih membicarakan masalah apartemen Oke. yang akan ditempati di Finland. Oke. Nah, kemudian pada pukul itu yang terakhir, chatting itu terakhir, Oke. sampai pada saat almarhum ditemukan sudah tidak bernyawa. Penyelidik bilang apa soal isi chat yang terakhir itu Bang? Apakah penyelidik menelusuri I itu siapa? Sebetulnya almarhum ingin mengirim ke siapa? Ada gak temuan itu Bang? Sampai sekarang tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Setelah selesainya gelar perkara, sampai pada konvers oleh Polda, penyelidik tidak pernah update apapun kepada pihak keluarga perkembangan kasus ini. Bahkan mengirimkan SP2HP, surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan pun tidak pernah diberikan pada keluarga. Oke. Bahkan satu hal, ketika tanggal 9, setelah almarhum dimakamkan, tanggal 8 ya, 9 malam itu ada tahlilan. Seorang pria misterius memakai hoodie, membawa amplop berwarna coklat, yang dilem stiker, 2 stiker. Amplop itu diserahkan pada ART dari almarhum. Kata-kata daripada si pria misterius itu mengatakan, ini untuk almarhum. Kemudian amplop itu diserahkan kepada istri almarhum oleh ART. Istri almarhum membuka.
Setelah membuka, mereka kaget. Hmm. Situ ada keluarga banyak. Isinya ada clue. Mhm. Bunga Kamboja itu, Gabus berbentuk bunga. gabus berbentuk bunga Kamboja, berbentuk hati, dan berbentuk bintang. Hmm. Istri dan keluarga bertanya-tanya, tapi karena mereka tidak tahu maksudnya, mereka masukkan kembali ke amplop. Hmm. Kemudian masukkan kembali ke plastik. Kemudian mereka menyerahkan beberapa hari kemudian, mereka menyerahkan itu kepada pihak penyelidik. Lewat Kompolnas, disaksikan oleh Kompolnas. Bersama Kompolnas, menyerahkan kepada penyelidik. Hmm. Nah, dalam gelar perkara, amplop itu tidak pernah disinggung-singgung. Hmm. Kemudian dalam konvers, tidak pernah juga disinggung, ditunjukkan. Apa kecurigaan pihak keluarga? Makna dari kiriman gabus Pihak itu keluarga apa? tidak mempunyai kecurigaan apa-apa, Abang, tapi bertanya-tanya. abang sebagai kuasa hukum, kecurigaan abang Saya apa? yang sudah bergelut di Ya. bidang hukum ini dari tahun 94 sampai sekarang, ada satu semacam intuisi yang ada pada saya. Kalau bunga Kamboja itu kan simbol kematian, biasa ada di setiap kuburan. Kemudian hati itu bisa berwujud rasa cinta atau kita harus berhati-hati. Nah, bintang ini biasanya ada di langit. Berarti ada sesuatu tertinggi di situ. Hmm. Permasalahannya, apakah si pria misterius ini adalah orang yang disuruh atau mempunyai inisiatif sendiri? Iya, apakah dia hanya kurir atau memang dia pengirimnya? Ataukah dia memberikan pesan kepada keluarga, suamimu mati. Oh, Ini loh, kamu Petunjuk. coba, bukti petunjuk ini. mungkin karena orang ini tahu. Bukti petunjuk untuk keluarga. Atau itu sebagai suatu pesan. Tidak ada kamera Harus di sekitar abang yang bisa memperlihatkan wajah atau memperlihatkan orang yang mengirimkan amplop Saya itu? kurang tahu. Di rumah mereka kan nggak ada CCTV. Tapi kata-kata persisnya yang disampaikan oleh orang yang memberikan amplop itu apa? Untuk spesifiknya untuk Almarhum. sudah bilang almarhum, berarti Iya. dia tahu kalau Iya. Mas Darwidi sudah meninggal ya? Iya. Oke. Dan satu lagi saya sampaikan. Pada tanggal 15 Agustus, ketika istrinya, itu pada saat ulang tahun almarhum. 15 Agustus. 15 Juli, bukan Agustus. 15 Juli. Istri almarhum pergi ke kuburan almarhum. Untuk nyekar lah. Situ bunga rampai masih full. Tanggal 27 Agustus, keluarga mendapat kabar kuburan seperti diacak-acak. Dan istri almarhum pergi ke sana melihat, ya seperti itu keadaannya. Bunga-bunga rampai sudah nggak ada. Tapi ada seikat bunga warna putih ditaruh dekat nisan almarhum. Keluarga tidak pernah meletakkan bunga tersebut. Jadi bunga yang sebelumnya diganti? Dengan Bukan hilang Pak ya, bukan berceceran, Bukan. benar-benar hilang bunga yang hilang. sebelumnya. Ini ada fotonya, nanti biar ada lihat aja. Jadi memang aneh ya. Ini Oh, jadi itu sikat bunga itu bukan ditaruh oleh keluarga, oleh siapa? bukan. Oke. Keluarga tidak pernah menaruh. Tidak ada yang tahu Pak asal muasal bunga ini dari mana? Nggak ada. Tidak ada saksi. Nggak ada. Oke. Jadi keluarga seperti kuburan seperti habis digali. Oh, ada kecurigaan ke Ada sana ya? kecurigaan. Oke. Nah, situ keluarga bertanya-tanya. Pada waktu saya ditunjukkan itu dan ditanya apa pendapat saya sampaikan. Ini mungkin salah satu bentuk teror.
atau intimidasi. Mhm. Sehubungan dengan tanggal 9 Juli, amplop, tanggal 27 Juli, kuburan. Oke. Berarti kan ada sesuatu. Soal kuburan ini juga sudah disampaikan ke penyelidik pada saat itu, Bang? Belum. Belum. Ini 27 Juli. Oke. Jadi keluarga meyakini ya bahwa ada petunjuk di balik amplop misterius yang dikirimkan Meyakini itu. ada petunjuk di balik amplop, ada petunjuk di balik kuburan yang seperti itu. Oke. Yang saya dengar juga, Bang, soal WA dan Instagram dari almarhum yang katanya keluarga mengatakan, istrinya mengatakan itu sempat aktif. WA-nya itu hanya 2 jam ya, kalau tidak salah Bang, setelah almarhum ditemukan pada tanggal 8 Juli itu. Dari awalnya centang 1 menjadi centang 2. Kemudian Instagram baru beberapa hari terakhir ini katanya, seminggu yang lalu, Tanggal 14. tanggal 14 berarti ya, itu terlihat aktif. Ya. Kalau WA tanggal 8 jam 10 pagi. Centang 2. Padahal dari malam tuh centang 1 terus. Dengan adanya hal seperti itu, Bang, apa yang dicurigai oleh pihak keluarga? Bahwa sebetulnya handphone almarhum itu ada, atau ada orang lain yang sedang memiliki, mengambil alih barang Mas Daru, atau bagaimana? Jadi gini, kan dinyatakan HP-nya hilang. Ya. Tapi kenyataannya tanggal 8 jam 10, WA aktif. Centang 2 kan. Kemudian IG-nya aktif tanggal 14 Agustus. Berarti bukan hilang. WA itu handphone itu dalam penguasaan seseorang. Oke. Kecurigaannya begitu ya. Kecurigaan begitu. Nah, ada lagi orang berpendapat bahwa mungkin itu dimasukkan WA itu pakai laptop kan. Nah, pertanyaan saya, Terkoneksi lewat laptop. pertanyaan saya, kalau HP mati, bisa nggak WA itu masuk di laptop? Bisa gak ya teman-teman? Coba. Bisa. Nah, bisa. Itu Tetap berarti HP harus ada kan? Barcode. Berarti HP harus ada. Nah, mungkin HP nggak ada. Coba kalian coba. Tanpa HP. Nggak ada HP-nya. Masuk di laptop. Oke, itu beberapa hal lagi tuh yang menambah kecurigaan. Momen pada saat istri terus mencoba menghubungi almarhum sampai akhirnya minta didobrak. Kita kembali ke situ, Bang. Apa yang membuat istri sebegitu panik? Karena mungkin ya Bang, kalau dalam keadaan normal kan kita berpikirnya ya wajar lah kalau tidak dibalas, mungkin lagi ada apa gitu kan. Tapi istri kok tampaknya langsung panik setelah WA terakhir itu, yang Ai lagi ngapain itu, istri mencoba telepon terus, panik juga dan sempat menghubungi polsek katanya. Sampai berapa kali Bang? 6-7 kali. Menghubungi dulu penjaga kos 5 kali. Nggak direspon. Baru istri menghubungi polsek 7 kali. Nggak direspon juga, nggak diangkat. Nah, apa yang membuat istri sepanik itu ketika baru hilang beberapa jam itu kan Bang ya? Apa yang membuat sepanik itu Bang? Saya kembalikan lagi. Misalnya Mbak punya suami ya. Ketika baru saja berbicara dengan mesra. Intens sekali ya itu. Intens dengan gembira. Itu hampir setiap menit selalu berkomunikasi ya? Iya, Bang? dengan bercanda. Kebiasaannya seperti itu Bang? Kebiasaan seperti itu. Tiba-tiba menghilang. Merasa panik nggak? Apalagi sampai pagi. Istri mencoba telepon dari malam itu sampai pagi. Anehnya, penjaga kos yang bernama Siswanto, pada saat pemeriksaan di polsek, dia mengatakan bahwa dia sempat bertemu almarhum jam 21.15 di kos. Sempat saling menyapa. Sedangkan almarhum itu ada di rooftop itu sejak, kalau 21.15, almarhum kan masih di GI. Iya. Ya kan? Pembicaraan terakhir kan 21.17. 21.17. Oke. Nah, kemudian di rooftop itu sampai
22.46 apa 26, itu sampai tengah malam itu kan. Oh, ada pengakuan begitu Bang dari Iya. penjaga kos? Betul. Itu informasi dari mana Bang? Itu kan ada BAP di Polsek kan. Oh, BAP-nya, Abang sudah lihat BAP-nya? Enggak, informasi yang saya dapatkan. 21.15 mengakunya. Dan itu ada di beberapa YouTube itu yang pada saat si penjaga kos diwawancara. Ada itu. Dan kemudian pengakuan penjaga kos lagi. Electric card, kunci elektrik itu hanya ada satu dipegang oleh almarhum. Tapi pada saat dia mencongkel jendela, kemudian membuka pintu, dia keluarkan electric card. Kunci elektrik dia pakai untuk buka pintunya. Ada dua berarti kan? Dari mana dia dapat? Kemudian dikatakan istrinya memerintahkan untuk menggeser CCTV. Ya. Padahal dalam chatting istrinya dengan penjaga kos, hanya minta didobrak pintunya. Itu pagi jam 8. Bukan minta digeser CCTV, nggak ada. Apa yang membuat kecurigaan dari keluarga, apa yang membuat penyelidik, Kompolnas itu mengatakan istrinya yang minta? Apakah itu sekedar slip of tongue atau ada kesengajaan di situ, Bang? Kalau saya bilang ada kesengajaan. Buat apa? Ya saya tidak tahu. Yang tahu kan hati penyelidik dan hati Kompolnas. Faktanya istrinya tidak pernah. Katanya waktu itu saya dialog itu kita di TV ya dengan yang dari Kompolnas sama namanya siapa namanya? Kolonel Anam, Cak Anam. Dia kan berkeras bahwa itu istrinya yang minta. Dengan alasan bahwa dengan istrinya minta mendobrak itu otomatis juga minta CCTV digeser. Nggak pernah istri. Dalam chatting istrinya kepada suaminya tidak ada kata-kata itu. Apa yang membuat ini ya? Maksudnya Chatting istri dengan penjaga kos ya, bukan dengan suami, dengan penjaga kos. Iya. Nggak ada kata-kata untuk geser CCTV. Iya, apa alasan yang kuat untuk membuat bilang istrinya gitu loh? Saya tidak tahu ya. Mengarah kemana sebetulnya? Kalau Kenapa harus dibilang istrinya? Karena itu kan bukan sesuatu yang sepertinya apa ya Bang ya? Apakah ada something yang mau ditutupi atau apa sehingga akhirnya istrinya yang dibilang meminta? kalau menurut pengalaman saya sebagai seorang praktisi hukum dan investigator, ini untuk mengaburkan fakta. Karena ada pihak lain yang mungkin menggeser CCTV itu. Ya. Ini upaya mengaburkan fakta dengan menimpakan kesalahan kepada keluarga korban, istri korban. Untuk menjelaskan kenapa posisi CCTV berubah ya? Berubah. Di malam hari dengan di pagi hari. Betul. Oke. Kita ambil peristiwa dulu waktu Brigadir Yosua. Awalnya kan dibilang menembak dirinya, ada perselingkuhan, ya kan? Terus terjadi tembak-menembak. Terakhir pengakuan ditembak. Itu pun setelah keluarga Brigadir Yosua speak up, minta bantuan pada Presiden Jokowi untuk memerintahkan Kapolri untuk menuntaskan kasus ini. Dan terungkap. Ini modusnya mirip-mirip loh. Perselingkuhan, bunuh diri. Abang sudah bilang soal perselingkuhan ya. Kalau kita lihat di sosial media itu kan ada banyak asumsi, analisa-analisa, framing-framing begitu. Apakah dari pihak keluarga pernah Bang menanggapi soal isu perselingkuhan tersebut yang katanya salah kirim chat itu sebetulnya mau kirim ke mungkin dugaannya adalah selingkuhan atau gimana? Pernah pihak keluarga merespon soal itu Bang? Itulah salah satu yang membuat istri sangat terpukul. Karena sepengetahuan istri suaminya tidak pernah melakukan itu. Dia sangat sayang pada istrinya dan anak-anaknya. Dan suaminya tidak pernah lepas HP. Selalu video call, WA, chatting. Mau berangkat kerja video call, pulang kerja video call, mau tidur video call.
Itu yang membuat istrinya terpukul. Dengan adanya framing perselingkuhan, framing kondom. Hmm. Oke. Mbak sebagai wanita, Ya, misalnya Mbak punya suami di framing sedemikian rupa, padahal suami Mbak itu ya, dalam paham. kecelakaan. Terima nggak? Padahal Mbak ketahui suaminya tidak seperti itu. Dan yang paling membuat istri dan keluarga terpukul, dikatakan bahwa almarhum punya masalah mental, depresi. Yang tahu masalah kejiwaan almarhum adalah ibu dan bapaknya, yang setiap hari berada bersama almarhum, dari kecil sampai besar, dan setiap hari komunikasi. Demikian juga dengan istrinya, yang hidup bersama-sama dengan almarhum. Kadang-kadang ada ya, saya harus kasih tahu ya, ada istri yang mengatakan, saya lebih kenal suami saya daripada suami saya kenal diri sendiri. Mbak udah punya suami, ya kan? Mbak lebih kenal suaminya daripada suami kenal dirinya sendiri kan? Karena wanita itu kan, dia punya batin, perasaan, itu menyatu ketika dia mencintai seseorang. Ya kan? Yang dijadikan basis itu kan katanya ada email ya Bang, 2013 sampai ada dan 2021. Email itu pernah ditunjukkan tidak ke pihak keluarga? Tidak pernah. Itu email dari siapa? Kalau betul itu pun terjadi, 2013-2021. Seperti saya bilang di awal, manusia itu kan dinamis. Mungkin beban kerja 2013 berat, 2021 berat. Tapi itu tidak semata-mata dipakai patokan untuk 2025. 2025 ketika mendapat promosi jabatan, seseorang pasti happy-nya bukan main, senangnya bukan main. Apalagi ke negara Eropa yang Ya. betul-betul maju seperti Finlandia. Setiap diplomat itu punya impian untuk masuk ke Finlandia. Oke. Semakin menambah kecurigaan lagi ya. Ketika menemukan bahkan cara meninggalnya Bang, terlilit lakban, ada plastik ternyata. Selimut sekilas memang terlihat tertutup sampai atas ya Bang. Dari atas sampai kaki. Nah, itu menurut keluarga sudah bukti yang sulit terbantahkan bahwa almarhum melakukan itu dengan dirinya sendiri. Kan ada yang begini Bang. Ada juga analisa-analisa bahwa almarhum selama ini punya hobi diving. Bisa tahan nafas panjang. Kurang lebih seperti itu yang saya pernah lihat ya. Terus ya gimana soalnya di lakbannya juga cuma ada sidik jari almarhum. Itu kan lakbannya pun sendiri dibeli sama almarhum dengan istri. Nah jadi ada yang berusaha juga untuk seperti merasionalkan bahwa almarhum bisa untuk melakukan itu sendiri. Dari pihak keluarga bagaimana Bang? Sangat tidak percaya. Karena kita lihat dari otopsi ya, hasil otopsi. Bukan hanya masalah lakban, terdapat luka-luka. Pada batas tumbuh rambut belakang terdapat luka lecet berbentuk garis sepanjang 12 cm. Pada leher bagian depan sisi kanan 5 cm dari garis tengah terdapat luka garis sepanjang 8 cm. Pada leher bagian depan sisi dalam 7 cm dari atas tulang dada terdapat luka garis panjang 8 cm. Pada leher sampai kiri 9 cm dari garis pertengahan depan 10 cm di atas tepi atas tulang dada terdapat 3 buah luka lecet berbentuk garis. Pada kelopak atas mata kiri terdapat memar berwarna merah keunguan berukuran 1,5 cm. Pada bibir bawah bagian dalam terdapat luka terbuka berukuran 4 cm kali 1 cm dan memar berwarna ungu 1 kali 1 cm. Kemudian
Pada leher bagian depan terdapat luka garis sepanjang 7 cm. Hal lain adalah memar berwarna kebiruan di lengan atas 5 cm, di atas siku berukuran 2 kali 2 cm. Memar berwarna ungu di atas lengan kanan 3 cm, di atas siku diameter 0,1 cm. Terdapat memar berwarna biru keunguan di lengan kanan dan 4 cm di bawah siku berukuran 3 kali 2 cm. Terdapat memar berwarna ungu di lengan kanan 5 cm di bawah siku berukuran 5 cm kali 2 cm. Dari situ, menurut keluarga? Nah, pertanyaannya, apakah almarhum sebelum dia mau bunuh diri, dia lukain badannya, dia plastikin wajahnya dengan plastik resek, baru dia lilit sedemikian rupa, sedemikian rapi. Untuk itu, dan kemudian dia pakai selimut dari kepala sampai kaki dengan rapinya, baru dia mati. Dan spray pun tidak acak-acakan. Rapi. Itu terlihat dari foto-foto ya? Ya. Logis nggak itu? Cara bunuh diri seperti itu. Polisi menjelaskan misalnya ada luka yang timbul karena tadi dampak lilitan segala macam, ada juga luka yang timbul karena katanya yang mau memanjat rooftop itu, Bang, yang tangannya seperti mau memanjat pagar tembok di rooftop. Itu masuk akal buat keluarga? Tidak masuk akal. Orang bersandar di tembok tidak mungkin sampai luka memar. Terus memar yang di mata atas sebelah kiri kenapa? Apa kena lakban? Menurut keluarga bukan karena lakban. Bukan. Bibir dalam bawah. Lakban apa sampai di bibir dalam? Kalau begitu, Bang, kalau misalnya saya mengikuti alur berpikir dari Abang dan keluarga ya. Kita lihat CCTV sampai CCTV yang tanggal 7 malam itu masih ada momen almarhum keluar dari kamarnya, buang sampah, kemudian masuk lagi. Nah, pertanyaan saya, Aha. menurut penjaga kos, almarhum tidak biasa membuang sampah di luar. Biasa taruh depan kamar itu sampah. Oke. Ini almarhum bawa keluar. Ya. Apakah itu sampah beneran atau sampah-sampahan? Di plastik kresek gitu. Warna hitam. Kenapa? Apa kecurigaannya, Bang? Mungkin ada sesuatu yang ditaruh oleh almarhum di plastik itu ditempatkan di luar untuk seseorang. Bisa saja. Kalau ini baru asumsi saya ya. Oke. Masalah sampah itu ya, itu Oke. baru asumsi, baru perkiraan saya. Tapi pertanyaannya itu bisa berkaitan. Ada petunjuk di sampah itu maksudnya? Ada petunjuk di sampah itu kan. Dibilang ditemukan kondom itu kan di sampah. Di momen mana kalau begitu, Bang? Kalau mengikuti logika ini ya, di momen mana seandainya ada orang yang berniat untuk mencelakai almarhum, itu di momen mana masuknya? Pada saat almarhum keluar membawa plastik itu. Kecurigaannya di situ. Kecurigaan di situ. Karena saya dengar ada kebiasaan almarhum selalu menyalakan lampu kamar mandi. Dia tidak pernah, menurut istri ya, tidak pernah almarhum mematikan lampu kamar mandi. Pun di rumah mereka. Ketika lampu itu mati, kecurigaannya apa, Bang? Ya, mungkin orang itu berlindung situ, bersembunyi di situ. Bisa juga ketika almarhum masuk ke kamar itu, pada saat itu disergap. Harusnya itu terlihat di CCTV kalau ada yang Bukan, seperti kalau itu, udah Bang. masuk di kamar kan nggak terlihat. Orang itu bisa berlindung di balik pintu. Ketika orang itu masuk misalnya, kalau memang betul ada orang ketika masuk, orang itu masuk, bisa saja terlihat. harusnya terlihat Harusnya CCTV. terlihat. Tapi kan kalau almarhum datang itu sudah tidak kelihatan. Oke. Dan Berarti ini saya melihat ya, ini pembunuhan yang profesional dan dengan keahlian khusus, tanpa jejak. Nah, masalah tadi Mbak bilang hanya ditemukan 1 sidik jari. Enggak. Hasil otopsi kan ada 12 titik sidik jari. 1 yang milik almarhum. Nah, 12 itu milik siapa?
Temuannya itu adalah yang bisa memenuhi syarat untuk dikatakan sidik jari itu hanya satu, punya Ya, dari almarhum. 12. Nah, 12 itu milik siapa yang tidak memenuhi syarat? Kalau kecurigaannya itu adalah dibunuh ya Bang, Hmm. harus ada motif. Motifnya apa Bang? Kecurigaannya apa? Siapa atau ada tidak tanda-tanda selama ini mungkin orang yang memusuhi atau almarhum pernah cerita ada punya masalah, sedang takut karena merasa diteror atau apa? Ada tidak? Almarhum tidak punya musuh menurut istrinya. Tidak punya masalah dengan siapa-siapa. Nah, untuk itu polisilah punya kewenangan untuk mengungkap motif ini. Oke. Kalau kami dari pihak korban, keluarga, ya kami tidak bisa berasumsi tentang motif. Oke. Apa yang bisa membuat pihak keluarga selain tadi meminta kepada Mabes Polri dan juga bantuan Panglima ya Bang, seandainya dari penyelidik Polda Metro Jaya itu kali ini transparan dan membuka semua hasil penyelidikan mereka dipaparkan tadi, bahkan sampai mungkin isi emailnya dari almarhum yang katanya depresi segala macam, apakah itu akan membuat keluarga bisa lebih menerima? Kami tetap berkeputusan bahwa walaupun tetap diperiksa, diselidiki lanjutan oleh Polda Metro Jaya, harus supervisi dari Mabes Polri dan ada bantuan dari TNI untuk pengungkapan ini. Dari Puspom TNI khususnya. Kalau menginginkan sampai ada Puspom TNI, apakah ini mengarah ada dugaan keterlibatan? Ya, untuk kita menjawab teka-teki yang selama ini beredar di medsos. Supaya kita jangan timbul prasangka liar. Baik. Dan masyarakat jangan berpendapat-pendapat liar. Katanya kan scientific crime investigation. Baik. Penuhilah itu. Sudah ada upaya untuk ke arah sana Bang? Sudah ada dari mungkin? Kami sudah bersurat meminta audiensi. Sudah direspon? Belum. Oleh audiensi dengan Kapolri, dengan Kapolda, dengan Panglima TNI, dengan Menteri Luar Negeri. Ya, kami menunggu. Baik, kalau sudah ada jawaban, kami diundang kapan, disitulah kami diskusi bersama mereka. Tujuan kami ya, kami membantu pihak kepolisian, penyelidik, untuk mengungkap misteri kematian almarhum. Baik. Kami tidak punya kepentingan apa-apa, kecuali kepentingan hukum bagi keluarga dan pemenuhan hak asasi manusia bagi keluarga. Baik, Bang Nikolai. Semoga membuahkan hasil upaya dari pihak keluarga ini, dan sekali lagi kami juga dari tim Si Paling Kontroversi mengucapkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga almarhum Arya Daru. Terima kasih Bang Nikolai sudah bergabung bersama kami di podcast Si Paling Kontroversi. Teman-teman, sekian dulu untuk episode kali ini. Mudah-mudahan teka-teki ini bisa segera terungkap. Tentu saja kita menginginkan transparansi dan keadilan untuk keluarga almarhum Arya Daru Pangayunan. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Si Paling Kontroversi.